Halo semua pemirsa PTV semua yang ada di rumah nih, balik lagi bersama kami di Fajar Berkah Pasti berkah. Mari kita lanjut ke pembahasan berikutnya Pak Ustadz ya. Iya. Nah, aku mau punya pertanyaan nih. Apakah jin pengganggu untuk keluarga itu datang sendiri Pak Ustadz? Iya. Jadi gangguan jin itu ada dua ya. Yang pertama adalah dia datang sendiri memang ingin mengganggu. Yang kedua karena dikirim sama tukang sihir. Jadi ada orang yang tidak suka dengan keluarga kita, kemudian dia datang ke dukun atau ke orang pintar, kemudian dia membuat sebuah ritual-ritual sehingga kemudian terkirimlah jin, kemudian mengganggu rumah tangga. Ya, sehingga kemudian suami istri yang dulunya saling mencintai jadi saling membenci, istri yang dulunya taat jadi pemberontak, kemudian kalau berantem selalu minta cerai, gitu. Suami jadi dulunya berkasih sayang jadi pemarah, tidak berkasih sayang, gitu ya. Kalau ini indikasi-indikasi seperti ini terjadi, maka itu bisa saja rumah tangga Anda terkena gangguan sihir. Oh, seperti itu. Iya. Nah, Pak Ustadz sejauh ini Pak Ustadz pernah gak sih nanganin keluarga yang misalkan terkena sihir tapi ke saudaranya atau ke hartanya gitu yang mungkin berkurang atau yang mengalami kebangkrutan atau apalah gitu Pak Ustadz? Ya, sihir itu akan berdampak pada 3 perkara. Yang pertama keluarga. Jadi kalau iya. kita terkena sihir, Iya. maka keluarga kita akan berantakan. Suami istri jadi berantem, ya. Kemudian suami istri jadi susah untuk harmonis, atau bahkan suami istri susah untuk melakukan hubungan badan. Itu bisa terjadi. Jadi keluarga terganggu. Yang kedua secara sosial. Orang jadi nggak suka sama kita. Ada aja masalah. Teman-teman yang dulu akrab sama kita semua memutuskan silaturahmi untuk dari kita. Iya. Seperti itu. Kemudian yang ketiga adalah harta kita terganggu. Jadi orang yang terkena gangguan sihir maka bisnisnya biasanya berantakan. Usahanya akan selalu gagal. Ya, bisnisnya dulunya kalau dia jualan ramai gitu ya. Pembelinya banyak, pelanggannya Iya, banyak, tiba-tiba memutuskan hubungan dan kemudian nggak mau beli. Jadi kasusnya memang akan seperti itu, dia satu paket. Secara sosial nanti kita terganggu, secara keluarga kita akan terganggu, dan kemudian bisnis juga akan sangat terganggu. Seperti itu. Aduh. Kalau misalkan bisnis itu biasanya gangguannya itu gimana Pak Ustadz? Tokonya atau warungnya itu atau usahanya jadi nggak kelihatan gitu Pak Ustadz? Ya, jadi ada beberapa ciri khas seseorang yang terkena gangguan sihir dan sihirnya mengganggu bisnis. Yang pertama, tempat usaha kita dulunya ramai, pelanggan banyak, tiba-tiba memutuskan hubungan dan tiba-tiba menjadi sepi tanpa sebab apapun. Karena marketing kita juga sama, produk kita juga sama, tempat kita juga strategis ya, tapi tiba-tiba seperti itu. Kemudian tempat usaha kita selalu terlihat tidak nampak. Ya, selalu terlihat tutup. Makanya banyak kali customer kita akan nelpon, kenapa tokonya tutup, kenapa restorannya tutup. Padahal kita nggak pernah tutup. Nah, itu menyebabkan akhirnya kan pelanggan itu nggak mau beli tempat kita karena dikira kita nggak jualan lagi. Iya, benar. Kemudian berikutnya memang ada aura yang kalau kita di tempat usaha kita itu, kita nggak akan mendapatkan ketenangan. Pengennya gelisah, was-was, ketakutan, pengennya keluar, nggak mau tetap di situ gitu ya. Nah, ini juga penyebabnya adalah sihir-sihir tersebut. Oke, berarti sihirnya itu sebenarnya kiriman dari orang juga bisa ya Pak Ustadz? Iya, sihir itu memang kiriman orang. Ah, jadi bisa menyebabkan kebangkrutan juga orang-orang usahanya, ya Itu tuh ampun. kenapa sih maksud sebabnya itu loh? Syirik kah? Sebabnya karena pertama bisa karena persaingan bisnis, jualannya sama tapi tempatnya sama. Yang kedua bisa karena dengki, karena penghasilan kita jauh lebih banyak daripada penghasilan dia terlihat. Kemudian bisa juga karena apa namanya? Dia ingin melariskan dagangan dia. Secara otomatis dia menggunakan jasa jin. Di waktu yang sama jin itu melariskan dagangan dia dan kemudian menutup dagangan orang lain. Jadi sebetulnya ini pada dasarnya adalah kedengkian ya dari seorang manusia kepada manusia yang lain, yang iri dan dengki. Makanya iri dan dengki ini kan dalam Islam sangat diapakan ya? Sangat tercela lah dalam Islam. Iri dan dengki tersebut. Ngomongin tentang sihir nih Pak Ustadz, kira-kira ya bagaimana sih caranya kita mengetahui kalau misalnya kita tuh kena sihir gitu? Tanda-tandanya tuh apa aja sih Pak Ustadz? Ada 3 keadaan ya.
kalau seseorang terkena gangguan sihir, ya sihir ini berbeda dengan gangguan jin ya. Kalau gangguan jin itu jin masuk sendiri. Iya. Tapi kalau sihir itu memang gangguan yang dikirim sama tukang sihir. Ada beberapa ciri dan indikasinya ya. 3 keadaan. Yang pertama, orang yang terkena gangguan sihir biasanya selalu mimpi jumpa ular. Ya. Oh iya. Kemudian selalu mimpi jumpa binatang buas seperti anjing hitam, serigala hitam, harimau, buaya. Kemudian selalu mimpi jumpa binatang berbisa seperti kalajengking, kemudian lipan, ular, dan lain sebagainya. Itu secara mimpi. Ya, menunjukkan orang terkena gangguan sihir. Nanti kalau kita lebih dalam lagi, ada sihir itu yang dikirim menggunakan tanah kuburan. Waduh. Atau sihir yang menggunakan tali pocong. Tali kalau ada ikatan mayat itu, talinya mereka ambil itu untuk dijadikan bahan untuk menyihir korbannya. Nah, biasanya selalu mimpi hal-hal yang berhubungan dengan kuburan. Mimpi hal-hal yang berhubungan dengan kematian. Maka itu menunjukkan sihirnya diletak di kuburan. Ya, ada juga ikatan sihir yang diletak di lautan. Ya, ditanam di lautan itu sehingga dia tenggelam kan. Maka orang seperti ini akan sangat tersiksa. Kenapa? Dia susah nafas. Kalau tidur selalu mimpi hanyut, mimpi tenggelam, mimpi tsunami. Ini menunjukkan dia terkena gangguan sihir dan ikatan sihirnya diletak di air, di laut. Ya Gitu. ampun, kalau misalkan diletakkan di laut untuk kesempatan Sembuhnya kayaknya susah berarti susah ya. banget dong. Tidak juga. Dia akan sulit sekali untuk sembuh kalau kita nggak tahu caranya. Kalau kita tahu caranya, misalkan dengan herbal-herbal, Iya. kemudian mengkonsumsi herbal, kemudian menggunakan wangian kasturi, mandi dengan air ruqyah, lakukan tata cara ruqyah untuk diri sendiri, maka itu insya Allah akan melemahkan pengaruh-pengaruh gangguan sihir, sekalipun sihir itu adalah jenis sihir yang paling kuat. Gitu ya. Kemudian tadi ya, ciri-ciri sihir yang berikutnya adalah secara fisik. Biasanya orang yang terkena gangguan sihir akan selalu sakit-sakitan. Selalu sesak di dada, sakit di perut, dan selalu opname rumah sakit. Tapi kalau rumah sakit ngobatin nggak hilang-hilang. Penyakitnya akan berulang-ulang terus dan bertahun-tahun, bahkan sampai belasan tahun, puluhan tahun. Jika Anda merasakan indikasinya, sakit yang kemudian Anda ikhtiar nggak hilang-hilang, maka ya Anda patut curiga, Mbak. Jangan-jangan Anda terkena gangguan sihir. Seperti itu. Nah, Pak Ustadz kan tadi mah kalau sihir ya Pak Ustadz yang bisa mengeraup harta kita. Ya, meraup. Nah, kalau misalkan jin yang emang nempel sendiri, Pak Ustadz yang pengen masuk sendiri itu bisa nggak? Atau gimana gitu? Apa enggak gitu? Jin nggak sejahat itu? Untuk bisnis. Ya. Ya, ada juga jin yang akhirnya dia merusak bisnis juga ada dengan sendirinya. Berarti dia akan mengganggu orangnya, mengganggu konsentrasi pemiliknya, mengganggu kecerdasan pemiliknya, ownernya, sehingga kemudian ownernya itu nggak bisa berpikir, ownernya selalu terganggu, selalu kerasukan, selalu sakit-sakitan. Maka itu kan menyebabkan akhirnya dia tidak bisa lagi fokus dalam usaha dan bisnisnya. Apa yang terjadi kalau usaha dan bisnisnya tidak bisa fokus? Bangkrut. Gitu. Tapi kan Pak Ustadz kalau misalkan orang yang mengirim sihir kan karena ada tadi karena sirik juga mungkin iri melihat kemajuan kesuksesan orang lain. Tapi kalau jin ngapain gitu Pak Ustadz? Ngapain dia ingin membangkrutkan bisnisnya atau membuat bisnisnya rusak? Itu untuk ngapain gitu? Kan tujuan utama syaitan adalah menyesatkan manusia. Iya. Apa yang terjadi kalau misalkan bisnis kita tiba-tiba hancur, gagal, kemudian yang pertama dampak kan rumah tangga akan hancur-hancuran. Oh iya betul, Ya kan? karena ekonomi ya Pak Ekonomi, Ustadz. kalau rumah tangga hancur-hancuran, ekonomi berantakan, kan nggak bisa fokus untuk ibadah. Betul. Ya kan? Tidak fokus ibadah, kemudian terhalang daripada banyak kebaikan. Contohnya nggak bisa sedekah lagi, yang dulunya rutin sedekah. Banyak faktor-faktor yang akan terjadi ketika kita dibangkrutkan oleh jin itu. Sehingga kemudian akhirnya pada puncaknya ada orang-orang yang ketika dia bangkrut kan putus asa. Kemudian mengakhiri hidupnya dengan bunuh diri kan gitu. Betul. Atau bahkan ada orang yang ketika terjadi hal demikian, akhirnya imannya kurang kuat, datangnya kemana? Dukun. Ke dukun, kurang pintar. Dan itu tujuan setan seperti itu. Akhirnya menjerumuskan manusia untuk melakukan keburukan lagi, dosa lagi, kesalahan lagi, seperti itu. Nah, dengan pintu, makanya kan tadi kita selalu saya sampaikan bahwa setan tuh punya
punya insting, dia tahu peluang mana yang bisa dia ambil dari diri kita sehingga peluang itu akan dimanfaatkan untuk menghancurkan kita sehancur-hancurnya. Gitu. Oh, begitu ternyata Iya. ya. Pak Mengerikan Ustadz, ya. aku mau nanya nih, Mm-mm. apakah pernah Pak Ustadz menemui orang yang bermasalah nih sama saudaranya gitu, Mm-mm. atau dengan hartanya, apakah Pak Ustadz pernah bertemu? Dengan Oke, banyak sekali ya. Jadi karena pengaruh gangguan jin, sihir itu mempengaruhi keluarga. Jadi abang beradik itu nggak bisa harmonis. Ada aja masalahnya, ada aja pergaduhannya yang kadang-kadang nggak masuk akal. Yaitu kita temukan dan banyak sekali gitu ya. Makanya ketika mereka konsultasi kepada saya, kemudian saya ajarkan ruqyah mandiri ya, dengan rutin mendengarkan ayat ruqyah, dengan kemudian rutin mandi dengan air yang sudah diruqyah, maka itu justru akan mendinginkan hati keluarga mereka sehingga kemudian keluarga mereka kembali harmonis, ya saling tolong menolong seperti itu, diakibatkan karena pengaruh-pengaruh gangguan jin atau sihir yang ada pada keluarga tersebut sudah mulai melemah. Makanya tetap ikhtiar ruqyah mandiri. Nah, Seperti itu. begitu Oke. ternyata. Mengerikan ya. Oke, gimana nih? Mungkin siapa lagi nih yang mau bertanya? Mumpung ada Pak Ustadz di sini yang Mungkin siap Syaira nih mau nanya nih, menjaga. udah senyum-senyum Ya, aja. dan perlu diketahui bahwa orang yang terkena gangguan sihir itu nggak bisa hilang sendiri. Iya. Oh iya. Jadi harus diikhtiarkan. Nah, Ya, saya pernah punya pengalaman ada seorang pengusaha dari Jakarta, dia di Tanah Abang gitu. Selnya yang ratusan juta setiap hari itu tiba-tiba jadi nol selama berbulan-bulan. ya Allah. Gitu ya, datang kemudian ke saya, kemudian diruqyah dan alhamdulillah dengan izin Allah Subhanahu wa taala pengaruh-pengaruh gangguan sihirnya itu hilang dan akhirnya kembali normal seperti biasa. Makanya bagi teman-teman yang ada di rumah, ya para pemirsa di rumah, jangan Anda menyepelekan, karena kadang-kadang ketika Anda sepelekan gangguan tuh, dia akan semakin membesar. Oh iya betul. Nah, jadi kita jangan Mengerikan pernah ya. untuk menyepelekan ya. Iya. Nah, seperti itu. Kalau gitu jangan kemana-mana, tetap di Fajar Berkah. Pasti berkah.